Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemasaran abad ke-21. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Arianti Widyasari, rekan saya ada Adrian Tewenusa dan Anindita Aulia Putri. Jadi pada presentasi kali ini konten-konten yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama ada arena kompetitif yang terus berubah, yang kedua ada dasar-dasar strategi dalam dunia yang terus berubah, dan yang ketiga ada strategi penentuan posisi kompetitif. Konten yang pertama kami bahas yaitu arena kompetitif yang terus berubah. Jadi di arena kompetitif yang terus berubah ini terdapat 3 perubahan, di mana perubahan tersebut itu yang pertama ada perubahan dalam lingkungan bisnis, yang kedua ada perubahan pasar, dan yang ketiga ada perubahan organisasi. Jadi perubahan dalam lingkungan bisnis itu yang pertama ada laju perubahan ekonomi semakin cepat, yang kedua ada ledakan dalam inovasi dan generasi pengetahuan baru juga mempercepat, yang ketiga ada tekanan kompetitif semakin meningkat, yang keempat ada manufaktur sekarang dapat terjadi hampir di mana saja, yang kelima ada struktur organisasi baru muncul ketika perusahaan itu berusaha untuk membuat diri mereka itu lebih menjadi kompetitif. Yang keenam ada perdagangan internasional itu diliberalisasikan melalui organisasi perdagangan dunia. Dan yang terakhir itu ada tindakan perusahaan akan menjadi semakin terlihat, terutama efeknya itu pada lingkungan itu efeknya itu dia muncul seperti apa. Jadi laju perubahan ekonomi yang semakin cepat ini misalnya saja selama revolusi perusahaan industri itu membutuhkan karyawan yang berumur 60 tahun. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan mereka. Jadi perusahaan tersebut itu membutuhkan karyawan yang berumur 60 tahun itu menjadi 2 kali lipatnya. Lalu yang kedua ada ledakan dalam inovasi dan generasi pengetahuan baru juga mempercepat. Jadi setiap tahunnya itu perusahaan itu lebih menghasilkan inovasi pada produk-produk yang telah mereka produksi. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Terus yang ketiga ada tekanan kompetitif semakin meningkat. Contohnya saja produsen komputer. Nah, di zaman sekarang ini teknologi kan semakin canggih. Jadi misalnya seperti komputer, laptop, ataupun handphone itu kan pasti setiap orang membutuhkan barang-barang tersebut. Terus yang keempat ada manufaktur sekarang dapat terjadi hampir di mana saja. Jadi perusahaan itu terus-menerus mencari opsi manufaktur itu menjadi yang lebih efisien. Yang kelima itu ada struktur organisasi baru muncul ketika perusahaan itu berusaha untuk membuat diri mereka sendiri itu menjadi lebih kompetitif. Jadi maksudnya itu perusahaan itu telah mengatur ulang. Jadi perusahaan itu mengurangi biaya operasionalnya, terus mengurangi biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya peminjaman barang, biaya-biaya lainnya. Terus dia juga menciptakan kemitraan dalam upaya untuk apa sih? Untuk menciptakan keuntungan dalam pasar. Terus selanjutnya ada perdagangan internasional itu diliberalisasi melalui organisasi perdagangan dunia. Jadi pada perdagangan ini itu masih ada blok
perdagangan regional besar di mana regional, nasional, pengelompokan etnis dan agama itu berusaha untuk apa? Untuk mempertahankan identitas individunya mereka. Terus yang terakhir ada tindakan perusahaan menjadi semakin terlihat, di mana efeknya itu pada lingkungan. Jadi pelanggan itu menuntut lebih banyak baik secara ekonomi maupun lingkungannya. Jadi pelanggan itu lebih menuntut agar produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan itu tidak memiliki harga yang lebih tinggi. Jadi pelanggan itu istilahnya itu memberikan masukan agar produk-produk yang mereka pasarkan itu memiliki harga yang nggak tinggi-tinggi banget. Selanjutnya perubahan pasar. Di perubahan pasar ini, pelanggan menjadi semakin menuntut produk dan layanan mereka yang sudah mereka beli. Terus pelanggan itu menuntut dan mengharapkan produk yang andal dan tahan lama dengan cepat, layanan yang efisien dengan harga yang wajar. Jadi pada perubahan pasar ini, konsumen itu mengharapkan produk dan layanan yang telah mereka beli itu berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini kan pasti pelanggan atau konsumen itu memiliki keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, perusahaan itu memiliki peluang untuk memilih segmen mana sih yang paling banyak ditawari, segmen mana sih yang paling banyak dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi perusahaan itu lebih menuruti keinginan pelanggan. Slide selanjutnya yaitu perubahan organisasi. Pada tahun 1997, IBM mengumumkan pendekatan baru untuk kegiatan pemasaran globalnya. Ini mengambil bentuk pelanggan inisiatif manajemen hubungan atau CRM, bekerja melalui proses inti seperti manajemen pasar, manajemen hubungan, manajemen peluang, informasi manajemen, dan manajemen keterampilan. Nah, di sini tren dan perubahan utama di dalam organisasi mengarah pada kebutuhan untuk menilai kembali strategi bisnis secara umum dan pemasaran strategi khususnya, di mana strategi tersebut yang akan berhasil di masa depan. Kunci dalam konteks organisasi ini untuk pembelajaran yang sudah terjadi. Perubahan pasar dapat diidentifikasi lagi dan kemampuan dapat dibuat untuk memastikan kecocokan strategi pasar. Dasar-dasar strategi dalam dunia yang terus berubah. Di sini, dasar-dasar strategi menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang semakin penting dalam menangani keadaan yang kompleks dan terus berubah. Dasar-dasar strategi dalam dunia yang terus berubah, antara lain 1. Mempelajari organisasi, 2. Orientasi pasar yang tinggi dan fokus pada penciptaan nilai pelanggan yang unggul, 3. Posisi dibangun di atas aset pemasaran, kemampuan dan kompetensi, 4. Membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan utama, 5. Memikirkan kembali peran pemasaran dalam organisasi. Slide selanjutnya yaitu mempelajari organisasi. Pembelajaran organisasi menawarkan potensi keduanya untuk merespon dan bertindak atas peluang di pasar perusahaan. Menurut Dixon, tahun 1992 mengemukakan bahwa kemampuan untuk belajar lebih cepat daripada pesaing mungkin merupakan satu-satunya sumber nyata keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pembelajaran organisasi ini dimanifestasikan dalam pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki dalam suatu organisasi. Belajar dapat melibatkan yaitu perolehan,
pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan. Tantangan utama bagi banyak organisasi adalah menciptakan kombinasi antara budaya dan iklim untuk memaksimalkan pembelajaran. Kesimpulannya bahwa organisasi pembelajaran terus memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pasar, produk, teknologi, dan proses bisnis berdasarkan pengalaman, eksperimen, informasi dari pelanggan, pemasok, pesaing, dan sumber lainnya. Pembelajaran ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan bertindak atas peluang yang ada. Slide selanjutnya yaitu orientasi pasar yang tinggi dan fokus pada penciptaan nilai pelanggan yang unggul. Di pasar yang semakin ramai dan kompetitif, tidak ada pengganti untuk menjadi berorientasi pasar. Orientasi pasar memfokuskan kegiatan perusahaan memenuhi kebutuhan dan persyaratan pelanggan lebih baik dari bersaing. Fokus kegiatan di perusahaan yang benar-benar berorientasi pasar dan bermaksud menciptakan nilai unggul bagi pelanggan mereka adalah pada menemukan solusi untuk masalah pelanggannya. Daripada hanya fokus pada penjualan produk perusahaan, mereka menerapkan pertama-tama yaitu mengidentifikasi masalah pelanggan saat ini dan masa depan, kemudian menemukan solusi ke pelanggan. Solusi mungkin dapat melibatkan dalam menciptakan produk dan layanan baru untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Posisi dibangun di atas aset pemasaran, kemampuan, dan kompetensi. Menurut Bernie, tahun 1991 yang menyatakan bahwa manajemenlah yang merupakan sumber daya terpenting karena mereka menggunakan aset dan sumber daya lain yang tersedia untuk mereka berdasarkan pengetahuan mereka tentang pasar diperoleh melalui pembelajaran mereka sebelumnya. Di sini pasar akan terus berubah, dan demikian pula sumber daya seperti aset dan kompetensi mereka perlu ditingkatkan dan dikembangkan jika perusahaan ingin berkembang. Mengapa manajemenlah yang merupakan sumber daya yang terpenting? Karena mereka mempunyai tugas penting untuk pemasaran, yaitu untuk mengidentifikasi kompetensi dan aset yang akan dibutuhkan di masa depan serta yang dibutuhkan saat ini sehingga perusahaan tersebut dapat dibangun. Membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan utama. Simon 1996 menekankan bahwa hubungan yang bertahan di pasar bisnis adalah mereka berdasarkan pada alasan ekonomi dan bisnis yang sehat dari sisi basis pribadi atau sosial. Zigli dan Polin 1996 menunjukkan bahwa faktor kunci untuk sukses dalam alat mesin industri berupa sejak 1990. Jadi di sini membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui mesin industri dan juga bisa alasannya lewat pembisnis yang sehat. Memikirkan kembali peran pemasaran dalam organisasi. Dasar untuk memikirkan kembali itu adalah untuk melepas diri dari gagasan bahwa pemasaran pada dasarnya fungsi bisnis, departemen pada bagian organisasi. Pemasaran semakin meningkat sedang dilihat dari proses dalam rantai nilai. Sebuah proses yang bertanggung jawab memastikan terciptanya nilai bagi pelanggan dalam jangka pendek maupun panjang. Jadi di sini pemilik usaha harus memikirkan kembali peran pemasaran dalam organisasi untuk meningkatkan penjualan melalui pemasaran secara langsung maupun online. Strategi penentuan posisi kompetitif terbagi atas 6. Yang pertama adalah penentuan posisi harga, posisi kualitas, posisi inovasi, penentuan posisi layanan, dan posisi keuntungan yang dibedakan, penentuan posisi yang disesuaikan atau pemasaran satu ke satu. Penentuan posisi harga. Biaya harus dijaga setidaknya serendah atau lebih rendah dari pesaing untuk posisi harga rendah agar berkelanjutan. Jadi di sini pembisnis harus menentukan posisi harga mereka di pasaran. Apakah
harga mereka ini lebih rendah dari tempat yang lain. Posisi berkualitas, memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi adalah manajemen rantai pasokan. Memastikan bahwa produk berkualitas tidak hanya termurah dan tersedia. Jadi di sini bagi pelaku bisnis harus menentukan produk mereka di posisi berkualitas. Jadi mulai dari bahan bakunya berkualitas dan juga layanannya yang diberikan nyaman bagi konsumennya atau pelanggannya. Posisi inovasi, ketika pasar berubah dengan cepat, terutama sebagai akibat dari perkembangan teknologi, mungkin ada peluang untuk memposisikan berdasarkan inovasi atau kecepatan pasar. Jadi di sini perusahaan harus bisa menentukan strategi posisi inovasi jika mereka kalah bersaing dengan produsen lain. Jadi mereka harus mempersiapkan inovasi terbaru mereka agar tidak kalah dengan produsen lain. Penentuan posisi layanan, positioning atas dasar menawarkan layanan yang unggul atau lebih tepat layanan yang secara jelas disesuaikan dengan kebutuhan pasar sasaran. Jadi di sini produsen atau pengusaha harus melihat atau menentukan strategi penentuan posisi layanan dengan cara melihat kebutuhan pasar sasarannya yang diinginkan oleh konsumennya, mulai dari layanan penerimanya, misalnya selamat datang, misalnya posisi tempat, posisi keuntungan yang dibedakan. Positioning memanfaatkan yang dibedakan bertumpu pada pengidentifikasian secara jelas segmen-segmen, memanfaatkan alternatif dalam pasar, dan kemudian berfokus pada penyedia apa yang mereka inginkan. Jadi di sini produsen harus melihat keuntungan produk mereka dengan produk lain dengan cara pengidentifikasiannya dan juga alternatif inovasinya. Dengan cara gitu, produsen bisa mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan value tambahan, yaitu dengan bedanya produk mereka dengan produk lainnya. Hal itu membuat konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Penentuan posisi yang disesuaikan. Mungkin yang paling utama dalam penargetan dan penentuan posisi adalah upaya untuk menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan individu. Jadi di sini produsen harus bisa menentukan posisi dari produk mereka agar bisa diterima oleh pelanggan mereka. Dan juga di sini produsen harus bisa melihat kebutuhan pelanggan atau melihat apa saja sih yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.